Far'un ma utawi barang kanat kang ana apa ma iku fi baitil asali ing dalam sentongane madu iku akhyafun bedo-bedo pabtida uha mangko tawi kawitane akhyaf atau ma iku baidun nakhli. Ini prosesnya sebenarnya. Prosesnya itu akhyapan itu bertahap gitu. Baidun nahli ndoke tawon. Masorot nuli dadi apa baidun nahli iku dudan ular. Ma'ruh serta ruh uget-uget. Matat nuli mati apa akhyap atau ma. Masorot nuli dadi apa ma iku nahlan tawon. Atau yaro ang mabur apa nakal faya mako tawi ma atau na apa akhyaf iku fituril ula ing dalam tingkah al awali kang pertama iku halalun halal ini bidun nahl itu kemudian wa fituri ing dalam tingkah alladzi ba'dahu awal iku haramun haram dud dud itu kan tawon kan sebelum jadi prosesnya itu kalau kita teliti memang iya ya ada yang masih suka putih gitu ya belum ada kepalanya gitu-gitu ya itu dimakan boleh itu dimakan boleh. Nah, kalau sudah hidup, sudah ada item-item kecil itu yang biasa kita pakai buat mancing itu, sering kali itu haram itu. Artinya langsung makan, jadi diperas atau di ini itu, kalau bisa itunya diambilin dulu yang udah gerak-gerak itu hidup itu nggak boleh itu. Tapi kalau yang masih ya bentuknya kayak endog aja, putih gitu, nggak belum ada kepala, belum gerak juga, itu dimakan ya boleh. Iya belum terbentuk masih cuman kayak ketutupan bolongan itu nutup bolongan. Itu endoknya itu ini penjelasannya. Ini kan sering kali kadang saya gak orang kok kolu ya makan maksudnya kolu itu apa non ya? Kolu bahasa Sunda. Buki gitu. Jadi terjijit ya. Ini udah gini udah gerak-gerak gitu. Dimakan aja sampai kadang juga diperas. Itu kan kalau mau hati-hati tuh suka sebenarnya diambil dulu itu. Jadi kalau misalnya ini telur seperti telur apa sih biawak ya. Boleh. Telurnya. Ya itu telurnya nggak masalah kalau telurnya boleh. Telurnya. Endok itu semuanya boleh. Bentuk telurnya, tapi yang memang itu ya tidak ada unsur bahaya lah. Haram itu kan karena ilatnya bahaya. Kalau nggak ada memang yang oke nggak masalah, nggak bahaya apa, ya oke dimakan. Boleh. Termasuk endok ular. Kalau masih dalam endoknya, kalau jadi ularnya ya jangan. Kan udah hidup, udah bentuk, dia udah gimana gitu. Ini pertanyaan yang sulit juga tuh. Ular, endok ular, haram apa halal kan itu ya? Kita bisa Jadi ngambil kalau dari sini. misalkan telur itu yang kita ah dia masih bentuk telur Iya, yang itu ya haram. halal, bentuk telur Kalau dia tapi. pecah, maka dia udah membentuk. Iya jangan, itu yang haram. Ya kan udah bentuk, jadi udah kebentuk bentuk hewannya itu udah kebentuk. Kayak ini aja kayak ini. Ini jadi dalil umum juga bisa. Ini kan kama qarraba tuhum ini. Jadi ini salah satu contoh pasal masail. Cara pengambilan dalil itu gitu. Karena namanya fikih itu meniru hukum yang sudah ada, yang mengkiaskan dengan sama titik kesamaannya ya. Itu lebih baik daripada mencipta hukum yang baru. Meniru hukum yang ada itu lebih baik daripada menciptakan hukum yang baru. Itulah yang jadi dalil bahsul masail. Karena kita bukan ahli hukum, bukan ahli istinbat hukum. Yang jauhan. Hadis nanti mana, apal hiji dua kan gitu. Kemudian piranti usul fikihnya juga blok gitu. Ya udah itu. Tapi paling tidak kita tahu lah usul fikihnya gitu. Secara umum kita ada pakai kaidah fikih. Wah, sebenarnya gampang kalau memang caranya kayak gitu meniru ada
konsep-konsep umum gitu. Bahwa hukum itu konsep-konsepnya ada terkait umpamanya 5 hukum itu. 5 al-umur bimaqasidiha dan seterusnya itu. Itu bisa. Illa maitatal adami. Angin bang apa jangan bangkai. Apa? Batangnya anak Adam, manusia, jalma. Walau kafirun sanajan kafir. Jadi pengecualian ya. Semua itu tadi najis nih gitu kan. Contoh-contoh najis. Nah, kecuali kalaupun itu bangkainya atau jenazahnya manusia itu suci, atau jenazahnya jangan jenazah apa ya, bangkainya ikan wasamak. Apa coba dalilnya itu diantaranya? Al bahru hillun. Apa itu? Ma tohurun ma'uhu hillun metatuhu. Ukamakol itu hadisnya itu. Bangkainya suci, airnya apa tuh? Airnya suci, bangkainya gimana sih? Halal. Airnya suci, bangkainya halal. Itu nggak usah perlu ini, nggak usah. Ya samak itu kan, ikan itu kan banyaknya dikonsumsi mati duluan. Kalau kayak gitu repot. Nanti orang pada haram semua. Makanya alhamdulillah Nabi langsung membuat statement itu. Itu bisa dilihat di kitab Baitul Akhir. Sebenarnya kitab Baitul Akhir itu kalau mau dijadikan rujukan enak itu ngaji itu. Enggak berat itu Baitul Akhir. Akhir itu banyak kemudahan-kemudahan di situ. Baitul Akhir. Sarannya kita ini sama Fathul Qorib, bukan Fathul Qoribnya itu. Takribnya itu. Itu takrib. Jadi sarah lain daripada Fathul takrib itu kan diantaranya kan ada Bajuri dan seterusnya itu. Ada itu juga apa namanya? Ibnu Qasim itu jadi Fathul Qorib. Pokoknya intinya ada di takribnya. Itu yang menyarai diantaranya adalah Baitul Akhir. Itu kalau Baitul Akhir enak itu. Cabangan-cabangannya banyak itu. Pendapat-pendapatnya itu kan bisa milih itu kita. Mau pakai yang mana nih? Wah, lagi enak ya. Pakai yang berat. Nah, kan gitu. Aduh, sempit. Darurat, pakai yang ringan. Enak. Termasuk ada cerita itu yang pernah ceritakan Gus Pai. Nabi itu dulu ngambil atau menggunakan air dari sumur yang biasa dipakai oleh orang-orang situ untuk buang kotor. Ibaratnya softtek buang di situ, bangkai buang situ. Tapi Nabi makai airnya. Terus diberitahu, ya Nabi, itu tempat ya kotoran gitu, tempat buang itu. Terus apa Nabi bilang? Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Enteng aja kan itu. Nah, gini, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un gitu. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu ulama berbeda pendapat itu terkait itu. Wah, itu karena memang sumurnya gede. Macam-macam itu. Segede-gedenya sumur di sana, paling kalau udah di tempat ini kan kotor-kotor juga, gak ada yang begitu. Pokoknya berbeda pendapat. Tapi orang yang entengan itu, dalilnya itu al-ma'u tahurun. Sepanjang itu masih berbentuk air, belum berubah segala macam, suci gitu. Makanya ini yang jadi dalil itu. Dalil kita kemana-mana kan rumah, namanya ke apa? Rest area, tempat di kota-kota kan masjid atau di mana-mana sekarang kan air cuma seember, ya gak? Itu kan bagi yang nggak ngaji kan enak ya, kadang juga berdiri kan, kita nggak tahu juga memang. Ya kalau Syafi'i memang ada helah, yang penting kita nggak tahu, mau tahu mau enggak itu, nah itu pokoknya al-ma'u. Saya bisa jelaskan lebih sebenarnya. Sebenarnya kalau yang hati-hati itu kita nggak sah. Karena kecil, rentan untuk najis. Masih Syafi'i juga itu, Syafi'i itu. Tapi masih Syafi'i juga
eh, apa namanya, sepanjang kita tidak tahu cipratannya, maka air itu dihukumi suci. Nah, yang ini nih, yang lebih keren lagi. Ini eh, sebagian ada yang Syafi'iyah juga, tapi ini masih kaulnya apa? Kalau nggak salah Abu Hanif apa Hanafiyah ya. Tapi sebenarnya Syafi'iyah juga ada yang pakai kaul apa dalil ini nih. Mau kena kena kencing mau enggak, sepanjang air itu enggak berubah pakai gitu. Jelas-jelas sih mau kencing cer gitu kan. Ini pernah tahu nih, bodoh amat pakai, yang penting enggak berubah. Nah iya itu dalilnya itu al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un gitu. Tapi yang hati-hati kok yang enggak, ya itu yang ngajinya enggak banyak. Ada, balik lagi gitu kan. Itu di kitab akhir itu ada. Itu masih Syafi'iyah itu. Masih Syafi'iyah itu. Itu perdebatan dengan Malikiyah, Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah. Ada semua. Nah, kalau yang agak enteng dari Syafi'iyah, yang penting kita dia tahu deh cipratannya gitu. Yang enteng lagi masih Syafi'iyah juga ada. Masuk Imam apa ya? Imam Ustufri atau Imam Ghazali kan juga banyak berpendapat kayak gitu. Dari Syafi'iyah. Mau kelihatan mau enggak, sepanjang itu nggak berubah pakai gitu. Itu dalilnya itu. Nabi pernah itu pernah memakai air yang dari sumur tempat pembuangan kotoran ini. Ini kan guru saya sendiri juga ngomongnya gitu. Kalau jalan-jalan kita mampir di rest area dan kita sholat di situ, wajib iadah. Guru saya gitu loh. Padahal guru saya loh itu. Harus diadah. Aduh, berat ini kan. Berat ini, nggak cocok ya kan. Ya tapi guru saya gitu. Tapi biasa Imam Syafi'i dengan Imam Malik berdebat ya biasa. Ya, mungkin dia ngati-ngati atau apa. Tapi kan ya susah kalau pakai gaul itu susah. Kita nggak bisa gerak leluasa. Gampang-gampang kena najis. Jadi sekali lagi ini terkait tadi itu terkait endog gitu ya. Bagaimana endog apa telurnya ular haram apa enggak? Berarti jawabannya Tidak. tidak apa ini? Halal apa enggak tidak? Halal. Halal itu. Nah ini pakai nih